Kalau aku jandanya yang gak mau ninggalin suami. Ini berarti pelakornya ya. Mari sing-singkan lengan baju, kita tengah menghadapi Dajjal sesungguhnya. Jika demikian, maka kita akan masuk pada episode tips menghadapi pelakor. Sebelum kita bahas panjang lebar, Bun nih mau tanya dulu. Kalau suami kita selingkuh, biasanya kita ngapain? Marah berkelanjutan, tidak mau melayani dan mengurusnya lagi, bolak-balik ngecek handphone dan makin pocecip. Pastinya absen kegiatan ranjang, melarang keluar, melarang ini dan itu, hidupnya penuh larangan. Nyuekin dan tidak mempedulikannya. Atau bahkan mode balas dendam, ikutan selingkuh. Mohon maaf, tapi kalau menurut Mimi, hal-hal yang barusan itu tidaklah tepat. Jangan sampai pelakor itu menang dan semakin merajalela menguasai suami kita. Jadi kita ganti strateginya. Karena Bun, tentu saja kita harus keluar sebagai pemenangnya dan berikut ini strateginya. Pertama, kita matiin dulu mental itu pelakor. Cari di mana dia bersemayam, samperin, gebok sekali, terus pergi tanpa melakukan perdebatan apapun. Yang penting mentalnya udah downside. Kedua, jangan lupa di rumah harus berubah jadi ibu dan istri yang lebih baik lagi sampai suami kita tuh terharu. Ketiga, coba Bun, kita harus nunjukin sikap yang lebih manja dan sikap yang kayak lebih butuh sama suami. Tapi jangan lebay, biar suami merasa dibutuhkan sama kita. Keempat, ini penting ya. Rawatlah, percantiklah, melangsinglah, dan glowinglah secara perlahan namun pasti. Lakukan sampai suami kita pangling, bingung, dan kembali penasaran. Kalau udah, masuk ke poin kelima. Perbanyak posting bersama suami dengan caption-caption lucu. Supaya pelakor itu lihat dan dia meronta-ronta, Bun. Sehingga ketika lagi berselingkuh berduaan sama suami kita, mereka nggak ngelakuin apa-apa selain berantem. Keenam, amankan finansial dan aset-aset rumah tangga. Balik nama Bun, semuanya ke anak-anak. Dan yang paling penting, pertebal tabungan. Kalau perlu, punya usaha. Soalnya Bun, ke depan kita nggak pernah tahu ya, kita dan anak-anak itu bakal seperti apa. Makanya poin ke-6 ini super duper penting supaya kita bisa mandiri. 7 Bun, jangan malah makin posesif sama suami. Beri dia kenyamanan. Kalau perlu, santai dan izinin aja dia mau ngapa-ngapain. Tapi tetap, perhatiin lewat chat-chat manja. Bikin suami kita bingung. Sekaligus merasa bersalah sehingga dia malah bawaannya pingin cepet pulang. Oke 8, ini penting tapi sulit dilakukan ya. Layani suami lebih hot lagi di ranjang. Kalau perlu, ajak staycation. Terus tetap jangan lupa posting. I know yang ini rada berat ya. Kita pasti bakalan sering kayak merasa jijik karena mengingat-ingat perselingkuhannya. Jadi kalau bisa dilakukan, bagus. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi tolaklah suami dengan manis. Dan jangan terjadi keributan. 9, meski kita kelihatannya bijak dan santai menghadapi kondisi ini, tetap ya Bun, jangan lupa sesekali harus tiba-tiba nangis dan komplain sama suami tentang kenapa dia harus selingkuhin kita. Pasti lihat kalau kita tuh benar-benar sakit hati dan menderita banget dengan perbuatannya. Tapi jangan sampai berantem. Jadi caranya harus pas, biar suami terenyuh dan kena mental. Terakhir Bun, bersabarlah. Jadi menghadapi suami yang selingkuh itu emang harus sabar, butuh waktu dan ketenangan, dan justru berikan kenyamanan sampai dia nyesel sendiri ya.